Menjadi seorang aktor terkenal sudah menjadi mimpiku sejak kecil. Namun, di perjalanan untuk sampai ke sana, ternyata aku harus melewati jalan yang cukup terjal. Berbagai casting dengan ragam karakter berbeda sudah aku jalani, tetapi masih butuh waktu bertahun-tahun. Hingga akhirnya mereka memakaiku untuk memerankan salah satu peran di sebuah film. Ya, meski peran itu tidak cukup penting, tetapi setidaknya aku sudah membuktikan kalau aktingku layak untuk dipertimbangkan. Peran kecil sudah cukup membuatku bahagia. Meski kenyataannya aku belum puas. Kupikir jika karakter itu kuperankan dengan baik, cepat atau lambat, mereka pasti akan melirik kemampuanku. Tapi pada kenyataannya, tak semudah apa yang kubayangkan. 5 tahun aku masih di posisi yang sama, berusaha mengimprovisasi kemampuan aktingku, tetapi mereka masih tidak memberi kesempatan untukku. Pada tahun ketiga, aku menikahi kekasihku, Steffi. Ia satu-satunya yang tak mengolok ketika kuceritakan tentang mimpiku. Pertama kali berkenalan, ia mendukung semua yang kulakukan. Karena di sisi lain, dia juga berambisi untuk menjadi arsitek. Sejak itu, kami sering bertukar cerita tentang pengalaman menggapai mimpi, apa yang sudah dilakukan, dan bagaimana hasilnya. Keseruan itu membuat aku tidak ingin mengakhiri setiap percakapan dengannya, dan rasanya hasil perjuangan itu akan terasa sangat manis jika dirasakan bersama. Jadi, tercetuslah keputusanku untuk menikahinya. Setelah menikah, aku masih merasakan keseruan itu, ditambah dengan sejumput bumbu pernikahan yang membuat rasanya semakin istimewa. Tiap kali aku kembali dengan wajah lesu, Steffi selalu sigap membuatkan aku makan malam hangat dan berusaha menghiburku. Mereka pasti akan melihat betapa hebatnya kemampuanmu. Kamu hanya perlu bersabar lebih lama lagi, ucapnya. Kata-kata itu seringkali membuat aku ingin berusaha lebih keras agar mereka lebih cepat terpukau dengan kemampuanku. Aku ingin membuat Steffi bangga padaku, pikirku. 2 tahun pernikahan, saat aku masih bergelut dengan peran yang itu-itu saja, Steffi malah meraih mimpinya lebih dulu. Ia diterima bekerja di sebuah perusahaan ternama dan mendapat proyek yang luar biasa besar sebagai seorang arsitek. Sejak itu, kalimat penyemangat yang terlontar dari mulutnya membuatku merasa sangat bosan. Cemburu? Pasti. Hidup sebagai seorang aktor yang selalu berjuang mendapatkan peran membuat aku menganggap kehidupan adalah kompetisi. Aku mengabaikan ucapan dari Steffi dan berusaha semakin keras untuk segera meraih mimpiku. Aku tidak boleh kalah. Seharusnya aku yang berada di titik itu, pikirku. Semakin aku berusaha keras, semakin aku menunjukkan kebiasaan burukku di hadapan Steffi. Ketika pulang ke rumah, lewat tengah malam, aku melempar sepatu, melepas pakaian, dan kaos kaki dimanapun aku suka. Aku selalu membuka semua lemari di dapur untuk mencari sesuatu yang bisa kumakan. Dan Steffi tidak pernah protes saat aku melakukannya, karena ia sudah menjelajah jauh ke dalam mimpinya. Hanya saja, setiap kali terbangun, aku selalu mendengar ocehan Steffi sambil membawa sepotong baju atau kaos kaki yang sudah berada di tempat yang tak terduga, termasuk di lemari pendingin. Paul, kaos kakimu ada di dalam kulkas? Yang benar saja.
protesnya, dan aku hanya terkekeh, kemudian mengabaikannya. Sejak saat itu, kami selalu bertengkar. Ia selalu menyalahkan aku karena bersikap buruk, sedangkan aku menyalahkannya karena ia tidak lagi menyediakan makanan hangat ketika aku pulang. Hari-hari yang semula menyenangkan justru berubah menjadi ragam pertengkaran ketika Steffi diliputi amarah. Seringkali aku membuat humor dari kata-katanya. Beberapa kali cukup ampuh untuk membuatnya kembali tertawa dan suasana cair seperti biasa. Tapi hari itu sepertinya tidak. Kamu menyebalkan. Aku sudah tidak bisa lagi bertahan dengan lelucon ini, ucapnya, sambil membanting baju yang baru saja ia temukan di kolong kulkas. Apa kamu mulai berpikir kalau aku ini seorang pengecut? Tanyaku. Kamu tak pernah mendengarkanku, Paul, jawabnya. Aku berusaha untuk mendapatkan pekerjaan. Apa semua ini karena aku tidak bekerja seperti kamu? Balasku. Aku tidak butuh uangmu. Aku butuh perhatianmu. Kamu benar-benar tidak mendengarkanku, sahutnya. Tunggu sebentar lagi. Mereka pasti akan memberikanku pemeran utama di proyek ini, balasku. Kamu juga tidak sempurna, Steffi. Kamu mengorok dan selalu menjilat sisa makanan di piringmu, tambahku. Oh Tuhan, kamu benar-benar tidak mengerti maksudku. Sudahlah, aku tidak bisa bertahan lagi dengan semua ini. Aku pergi, jawabnya. Tidak lucu, Paul. Aku serius, jawabnya. Kemudian meninggalkanku begitu saja. Saat itu aku menganggap kalau ucapan Steffi hanya lelucon. Ia tidak akan benar-benar pergi dari sisiku. Ia mengatakannya hanya karena marah, pikirku. Namun ternyata aku tak lagi menemukan Steffi dimanapun. Keesokan harinya, ia benar-benar pergi. Hariku mulai terasa hampa tanpa Steffi. Dan di saat yang bersamaan, seorang sutradara menghubungiku. Aku sudah melihat hasil castingmu. Bisakah kita bertemu siang ini di tempat biasa? Aku ingin membicarakannya denganmu, tanyanya dari seberang telepon. Ia adalah Claude, seorang teman sekaligus sutradara yang membantu mencari peran yang tepat untukku. Kali ini dia menghubungiku dengan nada cukup serius. Tak seperti biasanya. Aku hanya bisa berharap teleponnya bisa membuatku mendapatkan Steffi kembali. Bersambung.